warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Angkatan 33 peserta Latsar CPNS 2021 instansi Kabupaten Tasikmalaya. Kami akan melakukan interview tentang wawasan kebangsaan dan bela negara kepada beberapa narasumber dari berbagai kalangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tosino. Saya seorang perawat di salah satu rumah sakit di Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siva Nurita. Saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Acep Sofiana sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak sebagai tenaga kesehatan ya, seberapa penting sih wawasan kebangsaan yang harus ditanamkan kepada masyarakat? Menurut saya sendiri, untuk wawasan kebangsaan ini sangat penting diterapkan oleh warga masyarakat ya. Karena apa? Karena berdasarkan pengertian wawasan kebangsaan sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap bangsanya itu sendiri, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan kepada 4 pilar kebangsaan, di mana 4 pilar kebangsaan itu sendiri diantaranya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian modal suatu bangsa untuk dapat berkembang secara pesat yaitu karena warga atau masyarakatnya itu sendiri mempunyai wawasan terhadap bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Desi Nurhayati. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Ibu, mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu sebagai ibu rumah tangga, seberapa penting wawasan kebangsaan harus ditanamkan kepada masyarakat? Tentu itu sangat penting untuk ditanamkan kepada masyarakat agar dapat memahami wawasan kebangsaan, karena dengan memahami wawasan kebangsaan masyarakat bisa membantu negara untuk mencapai tujuan, yaitu terbentuknya negara yang adil, makmur, sejahtera, dan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Perkenalkan Pak, nama saya Dewi Dinarti. Saya di sini mau minta izin kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Boleh ya Pak? Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa penting wawasan kebangsaan yang harus ditanamkan kepada masyarakat, Pak? Wawasan kebangsaan itu sangat penting sekali ditanamkan, karena wawasan kebangsaan itu bisa menjadi perekat seluruh rakyat Indonesia, mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI. Terima kasih, Pak. Yang kedua, apakah Bapak sudah paham mengenai pentingnya bela negara? Iya Bu, sudah. Alhamdulillah. Untuk bela negara sendiri kan dapat diartikan sebagai suatu sikap, kemudian perilaku serta tindakan baik secara perseorangan maupun kelompok demi keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia yang berlandaskan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu maaf, apakah Ibu sudah paham mengenai pentingnya bela negara? Ya, saya paham pentingnya bela negara, yaitu contohnya saya bisa membela negara saya sendiri.
Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak sudah paham mengenai pentingnya bela negara Pak? Paham sekali, karena bela negara itu didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Terima kasih Pak. Nah, sekarang di masa pandemi ini nih, tindakan bela negara apa yang Bapak lakukan sebagai tenaga kesehatan? Baik Bu, jadi untuk tindakan saya sebagai tenaga kesehatan di masa pandemi ini yaitu bekerja sesuai dengan profesi kita, yaitu saya sendiri sebagai perawat, maka saya bekerja sesuai dengan pekerjaan saya. Kemudian Masyarakat gitu. untuk masyarakat melakukan 3M ya Bu, jangan lupa, yang terdiri dari memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi, karena untuk kepentingan kita bersama juga ya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, selama di masa pandemi ini, tindakan bela negara apa yang berkaitan dengan Ibu sebagai ibu rumah tangga? Baik, saya sebagai ibu rumah tangga, bela negara yang dapat saya lakukan yang pertama yaitu membimbing anak saya dalam pembelajaran, terutama dalam masa pandemi ini karena pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu saya sebagai ibu dari anak-anak wajib membimbing anak-anak saya supaya bisa belajar dengan baik. Yang kedua, apabila saya bepergian sudah seharusnya dan saya harus lakukan yaitu mematuhi 5M. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 3, di masa pandemi ini tindakan bela negara seperti apa yang berkaitan dengan profesi Bapak sebagai seorang pendidik Pak? Mungkin sebagai pendidik atau sebagai guru dapat mendidik dan mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan menumbuh kembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Terima kasih Pak. Silakan Bapak sampaikan ajakan untuk bela negara untuk audiens. Silakan Pak. Baik, untuk penonton, mari kita melakukan bela negara, kita menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Bela negara bukan berarti kita harus mengangkat senjata. Bela negara dapat kita lakukan dengan dengan profesi kita masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini untuk closing atau di akhir wawancara ini, apa yang bisa Ibu sampaikan untuk ajakan bela negara kepada masyarakat? Marilah kita patuhi protokol kesehatan yaitu 5M, yaitu untuk menurunkan angka COVID-19 agar COVID-19 ini melandai. Kemudian mari tetap terus semangat membimbing anak-anak kita dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, ini bukan pertanyaan ya Pak, tapi ajakan. Coba silahkan sampaikan ajakan kepada masyarakat mengenai bela negara Pak. Ayo kepada semua warga di masa pandemi ini, mari kita membela negara dengan cara kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, supaya menciptakan suasana yang aman bagi warga negara. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Sekian bincang-bincang dengan Bapak Acep Sopiana, guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan kebangsaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting bagi setiap orang, apapun itu profesinya. Setiap profesi memiliki peranan dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan bela negara. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa seluruh lapisan masyarakat sudah mengetahui apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Dalam mengimplementasikannya, mereka dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.